Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal waterhammer yang bisa bikin mesin jebol. Iya, sebenarnya apa ya? Yang namanya waterhammer itu kalau dibilang jarang ya jarang ya. Penulis itu ya selama lewat banjir selutut, banjir semata kaki, banjir ya nggak sampai sepinggang sih, yang biasanya setinggi CPT. Penulis nggak pernah itu ya menemui sendiri ada yang mengalami waterhammer gitu. Jadi dibilang waterhammer berbahaya itu penulis termasuk yang ragu-ragu, tapi bukan berarti nggak ada yang mengalami. Ada beneran yang mengalami. Dari yang mengalami ini biasanya dipakai contoh serem-sereman. Oh, kalau banjir gini harus gini. Dipakai untuk menakut-nakuti. Iya, padahal apa ya? eh, Rekomendasi itu seringkali apa ya? eh, Lebih banyak ke menakut-nakuti dan sering apa ya? Sering salah sasaran atau apa gitu. Jadi apa ya, ada yang sampai kalau banjir jangan apa, jangan dinyalakan mesinnya, mending dituntun gitu ya. Ya ada sampai ngomong gitu. Satu hal ya yang apa, penulis amati dari waterhammer itu, kebanyakan itu yang posting, yang cerita itu adalah dari grup-grup yang anu ya, yang seringnya isinya modif-modif tok. Dari grup yang sukanya busi racing, apa, busi iridium, filter Verox, terus knalpot racing, yang kayak gitu-gitu. Nggak pernah apa yang apa waterhammer itu ceritanya dari yang motornya standar, itu jarang. Penulis kok rasanya nggak pernah dengar kalau yang dari kasus seperti itu, kecuali dalam keadaan tertentu ya. Selama kita apa, apa, mengecualikan uh, yang tertentu ini, kita anu ya, waterhammer itu rasanya ya sangat-sangat jarang sekali. Yang pengecualian ini yang apa sih? Waterhammer itu adalah untuk mereka-mereka yang motornya kerendam banjir sebagian lah ya. Ya mungkin sampai ada yang satu motor kerendam semua.
dalam posisi mati. Nah memang nggak ada yang ngajari juga sih. Jadi kalau motor habis kerendam banjir gitu ya, parkir terus motornya kena banjir, kelelep semua gitu sampai ke mesinnya, sampai lebih tinggi dari knalpot ya sampai kena filter juga. Itu memang resiko water hammer ada. Kok bisa? Ya airnya ngerembes lewat filter, lewat knalpot. Mungkin lewat filter ya terutama ya. Kalau knalpot itu pas apes-apesan mungkin ya. Karena knalpot itu bentuknya kan jelimet ya. Mestinya membentuk kantong udara gitu sehingga sulit air untuk masuk. Kalau ngerembes dari filter ya itu bisa, mau gimana lagi ya. Airnya langsung masuk dari atas langsung turun ke bawah gitu. Karena sistem kelistrikan motor itu 12 volt, resiko konsletnya sedikit ya. Jadi kalau banjir itu kalau misalnya kerendam air, aki itu nggak akan istilahnya nggak akan sangat merusak gitu, karena listrik 12 volt itu untuk menghasilkan reaksi itu butuh ya air yang statis ya, yang diem ya. Kalau misalnya airnya air asam gitu ya, ada reaksi itu nggak banyak, butuh berhari-hari baru bisa sampai ngerusak. Begitu kering ya wes bisa langsung dipakai. Nah, cuma masalahnya ya air yang masuk lewat rembesan filter udara itu yang perlu diperhatikan. Kalau selain dari pengecualian ini ya, kalau yang nerjang banjir terus mengalami water hammer, itu cuma iya rasanya nggak terjadi di motor standar. Rasanya cuma terjadi di motor modif ya. Jadi ada yang ada yang filter Verox, ada yang knalpot racing. Kenapa kok filter Verox itu jadi penyakit?
bisa menyebabkan water hammer waktu motor lagi jalan. Ya karena karena bisa dibilang keunggulan. Penulis pernah baca tulisan itu ya. Filternya unggul karena kalau basah mesin nggak akan mati gitu. Nah seperti itulah. Itu filter yang modelnya jaring-jaring besi, jadi kalau basah emang mesin nggak akan mati. Jadi karena mesin nggak mati, itu yang bikin resiko. Justru karena mesin nggak mati ketika filternya basah, itu yang jadi penyebab motor bisa kena water hammer. Karena ya filter standar itu kalau basah mesin itu jadi kayak mogok gitu, karena memang udaranya jadi sulit untuk masuk, untuk mengalir gitu. Jadi begitu kena air, wes jadi mulai berebut gak enak. Kalau sudah gitu, nah itu baru hati-hati. Kalau filternya dalam kondisi bagus macam-macam ya, nggak ada kejadian water hammer gitu. Ya walau dipaksa dalam berebut jalan gitu, pasti begitu kena air lagi, pasti mati lah mesinnya, pop gitu wes. Nah kalau sudah gitu, untuk untuk jalan lagi ya harus harus minim buka busi dulu lah ya, yang aman ya. Hal yang sama juga terjadi oleh yang pakai knalpot racing. Jadi knalpot racing itu biasanya langsungan gitu, jadi nggak ada lubang atau apa, langsung dari mesin keluar udah plong cuma beda diameter atau apa gitu. Yang model kelihatan kayak standar juga rasanya sama ya. Bentuk tabungnya nggak aneh-aneh. Jadi mestinya ya straight juga, yang istilahnya, yang langsungan gitu. Jadi ya yang resiko besar kena water hammer ya itu yang pakai knalpot racing dan pakai filter Verox. Ya itulah konsekuensinya pakai yang nggak standar, sehingga ya resiko air masuk itu lewat filter udara dan lewat knalpot lebih besar.
Yang pakai modifikasi seperti itu ya harusnya sadar lah ya, sadar bahwa itu memang resikonya seperti itu. Kalau pingin aman ya jangan pakai itu, jangan pakai knalpot racing, jangan pakai filter racing, jangan. Loh, kan performa gak enak. Wah ya kalau misalnya pingin enak ya bore up sana, bore up pakai ECU, pakai filter standar, knalpot standar, tenaga pun masih bisa oke kok. Kalau pinginnya pingin aman ya jangan pakai knalpot brong, jangan pakai filter yang kalau basah, jangan pakai yang filter yang kalau basah masih bisa jalan. Ya tahu sendiri kan resikonya, ya konsekuensinya seperti itu. Jadi misalnya kalau touring harus sesuatu saat lewat banjir-banjir, ya jangan pilih yang apa namanya, jangan pilih yang beresiko seperti itulah. Jadi kalau ingin aman ya di daerah yang sering kena banjir atau maunya touring ke lewat daerah yang kadang kena banjir, filter minim lah, filter minim. Jangan pakai yang apa, kalau basah masih tetap bisa nyala. Dan tentunya juga sangu ya, bawa kunci busi, bawa buka filter. Jadi minim bisa buka filter sama buka busi. Wes itu wes senjatanya. Kalau habis lewat banjir, kalau pas mesin mati, takut ya kena water hammer. Wes mesinnya mati, wes tuntun sampai keluar banjirnya. Terus habis itu selepas dari banjir, buka businya, buka busi, coba di starter. Terus habis itu ya sudah, nyalakan. Mungkin ada yang ngomong kalau motor injeksi apa namanya, jangan starter dalam kondisi busi terbuka, itu karena ada semburan bensin. Kalau ada semburan bensin kan ada resiko terbakar. Ya perhatikan itu juga lah. Ya wes gitu aja lah ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.